Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Megawati, NIM 115, kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya ditinjau dari gaya belajar VAK. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Siswa hanya mendengar penjelasan guru. Hal ini dapat membuat siswa hanya menghafal konsep saja tanpa memahami konsep secara utuh, sehingga menyebabkan pemahaman konsep siswa menjadi rendah. Setiap siswa pada dasarnya telah memiliki konsep-konsep sederhana yang diperoleh berdasarkan pengalaman dalam aktivitas di lingkungannya. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar visual. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar kinestetik. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar visual. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar auditori. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa ditinjau dari gaya belajar kinestetik. Manfaat penelitian, yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. A. Kajian pustaka. Pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami. Gaya belajar. Gaya belajar siswa adalah bagaimana siswa menyerap informasi yang diberikan oleh guru dan bagaimana siswa mengatur serta mengolah informasi tersebut. Teori belajar. Yang pertama, ada teori konstruktivisme oleh Vygotsky. Penerapan pembelajaran dapat dilakukan kepada siswa dengan mengaitkan pengalaman atau pelajaran dengan pengalaman yang sudah dimilikinya, agar membantu siswa lebih memahami materi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teori kognitivisme oleh Ausubel. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep dari dalam struktur kognitif siswa. Yang ketiga, teori kognitivisme oleh Robert M. Gagner. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat melibatkan 3 modalitas, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, sehingga pembelajaran dapat terserap secara maksimal oleh semua siswa. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Bire dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengenai pengaruh gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik terhadap prestasi belajar. Yang kedua, penelitian Solihah dan kawan-kawan pada tahun 2020
mengenai analisis gaya belajar berdasarkan visual, auditori, kinestetik pada mata pelajaran biologi MAN 1 Garut. Yang ketiga, penelitian Rahmawati dan Budi Ningsih pada tahun 2014 mengenai pengaruh mind mapping dan gaya belajar terhadap pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA. Yang keempat, penelitian Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengenai identifikasi gaya belajar vakum, visual, auditori, kinestetik, mahasiswa sekolah dasar di Indonesia. Yang keempat, penelitian Anggriawan dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu pengaruh inquiry terbimbing berdasarkan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa atau kognitif kelas 11 SMA Sekolah 3 Kerinci. Yang keenam, penelitian Yualiansi dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengenai pengaruh multimedia interaktif dan gaya belajar terhadap keterampilan berpikir kreatif, terhadap keterampilan berpikir kreatif fisika siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Teori yang mendukung yaitu teori konstruktivisme oleh Vygotsky, teori kognitivisme oleh Ausubel, dan teori kognitivisme oleh Robert M. Wagner. Solusi pada penelitian ini yaitu analisis pemahaman konsep siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ditinjau dari gaya belajar VAK. Harapannya, dengan dilakukan analisis pemahaman konsep siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ditinjau dari gaya belajar VAK dapat mempermudah siswa dalam meningkatkan dan memahami pembelajaran. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif eksperimen. Desain penelitian yaitu kuasi eksperimen dengan menggunakan pretest post-test control group design. Subjek penelitian yaitu populasi seluruh kelas 7 SMP Negeri 1 Jrengi. Sampel yang digunakan yaitu kelas 7A. Prosedur penelitian. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan, yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, analisis materi atau konsep interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, penyusunan rumusan masalah dan hipotesis. Yang keempat, penyusunan instrumen. Dan yang kelima, validasi oleh para ahli. Tahap pelaksanaan yaitu melakukan penelitian. Dan pada tahap akhir yaitu ada pengolahan data dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu data yang dikumpulkan berupa yang pertama hasil pemahaman konsep siswa. Instrumen yang digunakan yaitu berupa tes. Jenis data yang digunakan data kuantitatif. Analisis data yaitu menggunakan statistik deskriptif. Dan yang kedua, hasil gaya belajar siswa. Instrumen yang digunakan lembar observasi. Jenis data yaitu data kuantitatif. Analisis data yaitu menggunakan statistik deskriptif. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.